gerakan sholat subuh berjamaah ini apapun di belakang atau yang hadir dalam itu tidak ada persoalan. Karena kuncinya adalah kita ingin beribadah, supaya beribadah itu semangat, kumpul dalam satu wadah. Itu saja sebenarnya. Tidak pun ada GSSP ini bukan berarti kita sholat subuh. Tidak berhenti juga sholat subuhnya. Jadi ini kan harus kita pahami dengan baik. Artinya gerakan sholat subuh berjamaah ini adalah perkumpulan dari orang-orang yang memiliki satu cara pandang yang sama tentang beribadah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan semangat. Karena ibadah itu kadang-kala perlu juga ada rangsangan-rangsangan. Kalau kita sholat sendiri mungkin berbeda rasanya. Sholat bersama-sama juga berbeda. Sholat dalam satu hubungan yang lebih luas lagi mungkin berbeda lagi. Karena suasananya juga menjadi berbeda. Itulah sebabnya kenapa gerakan sholat subuh berjamaah ini sebenarnya kita perlukan. Dan di sini tidak dibatasi. Tidak ada yang membatasi. Karena memang waktu dari awal melangkah kelihatannya terseok-seok. Mungkin banyak orang yang masih menduga-duga. Apalagi itu kan perkumpulan dari berbagai elemen. Ada orang Muhammadiyah di sana, ada orang pemerintah di sana, ada orang NU di sana. Mungkin ya ada orang Persis di sana, dari organisasi politik ada di sana. Jadi akhirnya orang mungkin melihat ini menduga-duga, apa ini? Mau kemana ini? Sebetulnya kalau kita berbicara ibadah, tidak usah dilihat yang macam-macam. Kita ingin ibadah ya, kita laksanakan ibadah. Saya ingin sampaikan bahwa kalaupun nanti ternyata saya tidak lagi menjabat sebagai gubernur, bukan berarti GSSP ini bubar. Tidak seperti itu. Justru kalau bisa kita makin perkuat. Setelah kita mungkin melaksanakan pesta demokrasi, hadir semua. Di sini juga berbagai macam nih. Ada dari Nasdem, ada dari Umat, ada dari PKB, Pak Subianto, ada dari Golkar juga. Bermacam-macam ini. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya dengan ini. Makanya kenapa saya bilang, walaupun mungkin terdengar guyon, kalau pagi saya keluar daerah, katakanlah misalnya di salah satu kabupaten, kemudian di sana disampaikan, ada yang menyampaikan, Pak, ini hadir salah satu asisten mewakili Pak Bupati. Saya nggak mau menyebut mewakili, karena kita ini datang ke sana itu beribadah melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau sholat itu diwakili rasanya nggak pas gitu loh. Jadi pemahaman saya seakan-akan kan kok sholat diwakili gitu loh. Makanya saya juga ke daerah itu tidak memberitahu resmi ke daerah. Seperti saya misalnya ke Kuansing, saya tidak bikin hubungan langsung formal kepada bupati, tidak, ke Kampar tidak juga gitu. Ya kalau beliau kebetulan dengar ada hadir bergabung tak ada masalah. Saya datang itu bukan dalam konteks sebagai katakanlah gubernur formal berkunjung ke sana, tetapi kita berkumpul dengan masyarakat siapapun yang melaksanakan sholat subuh pada saat itu. Ini kan sesuatu yang sangat positif. Kita selalu membuka diri, tidak ada masalah. Orang lintas partai politik silakan, lintas profesi silakan, lintas ya katakanlah suku silakan. Tidak ada persoalan di situ. Semua yang ingin melaksanakan beribadah bersama-sama, semangat, kita berangkat. Inilah yang kita lakukan. Tidak ada kamusnya, tanpa semangat itu kita bisa bergerak dari sini sampai ke Batu Sangkar sana. Semangat ibadah inilah yang harusnya kita tanam. Kenapa? Bumi Melayu ini identik dengan Islam. Ketika kita bicara Melayu, itu Islam. Siapapun dia ada di sana. Nah, kalau kita sudah berbicara Islam, itu kita berbicara ibadah ini bagaimana? Kan ibadah ini perlu ada satu cara, satu metode untuk supaya kita bisa menimbulkan semangat. Ibadah ini kan rutinitas ini. Setiap hari kan rutin gitu. Sesuatu yang rutin ini kan kalau tidak orang dipahami dengan baik itu kan mungkin muncul juga kejenuhan. Tapi kalau kita bisa membuat sebuah inovasi bersama-sama, gerakan dalam bentuk sebuah gerakan yang tadinya kita di masjid ini rutin terus, tahu-tahu dalam bentuk ini berangkat kita kemana? Itu kan lain suasananya. Sampai di sana bertemu dengan orang yang berbeda, berdiskusi dengan orang yang berbeda. Saya merasakan berapa kali ke daerah, mereka sendiri pun seakan-akan dia tidak ada batas datang. Begitu datang dekat duduk ngobrol sih. Banyak hal yang saya dapatkan informasi bukan dari posisi saya sebagai gubernur yang formal. Justru ketika saya datang begitu, banyak informasi yang harusnya mungkin menurut saya tidak akan pernah sampai ke saya. Tapi karena saya duduk, mereka ngobrol, dia sampaikan. Jadi artinya tidak ada pengkhususan yang masuk di dalam GSSP ini itu lintas masjid. Oleh karena itulah saya berharap nanti ini melalui Pak Asisten 1 ya yang mewakili Pemprov lah nanti, walaupun saya 2 hari ke depan mungkin tidak lagi aktif di pemerintahan, tetapi karena ini sudah membawa nama pemerintah provinsi,
ya mungkin ada lah yang mewakili. Kita juga paham mungkin kalau pas asistennya sedang berhalangan, mungkin ya salah satu lah siapa yang hadir di situ kan, itu memperlihatkan bahwa merek provinsinya itu masih tetap terjaga. Karena menurut saya justru sebetulnya ini menguntungkan kita nih. Di mata provinsi yang lain itu bahwa kita provinsi Riau ini punya gerakan sholat subuh berjemaah. Bukan hanya sekedar nama gitu loh. Di mana-mana orang tahu di Riau ada sebuah gerakan sholat subuh berjemaah yang itu memang disahkan, diresmikan dan diakui sebagai gerakan sholat subuh berjemaah provinsi. Jadi siapapun dia di dalam itu. Mudah-mudahan silakan saja nanti kita lanjutkan terus program kita ini, dan saya berharap semakin ke depan bukan semakin mundur tapi semakin maju.